Unsur golongan 2B terdiri dari seng, kadmium, dan merkuri. Kelimpahan seng. Kadar komposisi unsur seng di kerak bumi sekitar 75 ppm. Biji seng yang paling banyak ditambang atau dapat dikatakan bahwa sumber utama logam zinc adalah sphalerit atau biji zinc blende. Sumber mineral lainnya yang mengandung seng meliputi smithsonite, hemimorphite, wurtzite, dan hidrozincite. Kelimpahan kadmium. Unsur kadmium mempunyai kelimpahan yang relatif rendah secara alamiah dengan orde 10⁻⁶ dari kerak bumi. Kadmium jarang ditemui. Logam kadmium mempunyai penyebaran sangat luas di alam. Hanya ada satu jenis mineral kadmium di alam, yaitu granoxit, yang selalu ditemukan bersama dengan mineral sphalerite. Kelimpahan merkuri. Merkuri dihasilkan dari biji sinabar yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% sampai 4%. Kelimpahan merkuri di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Biji utamanya adalah sulfida sinabar yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu, merkuri ditemukan dalam mineral corderoid, livingstonite, proses reduksi dari sinabar mineral. Konfigurasi elektron berada di subkulit D, oleh karena itu, golongan ini tergolong ke golongan transisi, dan elektron valensinya adalah 2, oleh karena itu tergolong ke dalam golongan 2B. Densitas dari atas ke bawah semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya nomor atom unsur-unsur tersebut dari atas ke bawah atau bertambahnya massa atom unsur-unsur tersebut. Titik didih dan titik lele dari atas ke bawah semakin kecil. Hal ini disebabkan karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron, sebab energi kohesi atau energi tarik-menarik atom yang satu dengan yang lainnya semakin kecil, sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Hal ini disebabkan karena bertambahnya nomor atom, sehingga jumlah kulit elektron semakin banyak dan jarak inti dengan elektron terluar akan semakin jauh. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil, sebab jari-jari atom semakin besar, sehingga daya tarik antara inti dengan elektron terluar semakin lemah, kecuali pada merkuri. Perbedaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa orbital 4F bukan merupakan perisai yang baik bagi elektron kulit terluar jika dibandingkan dengan elektron dalam subkulit bagian dalam lainnya. Ini menyebabkan muatan inti efektif dan ukuran atom merkuri yang lebih kecil dari yang diharapkan. Akibatnya, energi pengionan merkuri lebih tinggi dibandingkan seng dan kadmium. Zinc dan kadmium mempunyai tingkat oksidasi +2 dalam semua senyawa sederhananya. Ketika senyawa dengan keadaan oksidasi +2 terbentuk, elektron pada terluar S akan terlepas, dan ion seng yang terbentuk akan memiliki konfigurasi Ar3D10. Merkuri mempunyai tingkat oksidasi +1 dan +2. Namun, pada bilox +1, ion Hg+ tidak dijumpai, melainkan Hg2+. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori orbital molekul. Pada teori orbital molekul raksa Hg2+ memiliki orde setengah, sedangkan Hg22+ memiliki orde 1, sehingga yang akan sering dijumpai adalah Hg2+. Warna logam seng adalah abu-abu muda kebiruan, kadmium putih perak, dan merkuri putih keperakan. Pada logam seng dan kadmium memiliki bentuk padatan, sedangkan pada logam merkuri memiliki bentuk cairan pada temperatur ruang. Warna nyala seng adalah hijau keputihan, sedangkan untuk kadmium dan merkuri tidak ada. Seng, kadmium, dan merkuri tidak dapat ditarik oleh magnet diamagnetik, sebab semua elektronnya telah berpasangan. Bentuk kristal seng dan kadmium adalah heksagonal, sedangkan untuk merkuri adalah rombohedral. Sifat kimia seng. Logam seng bersifat lunak dan cukup reaktif dan merupakan reduktor yang kuat. Seng terkorosi pada udara lembab. Seng bersifat amfoterik, artinya dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Selain dapat bereaksi dengan asam dan basa, seng juga dapat bereaksi dengan udara dan halogen. Sifat kimia kadmium. Kadmium bersifat lunak dan tidak larut dalam basa. Kadmium adalah logam yang cukup aktif dan memiliki ketahanan korosi yang tinggi. Kadmium tidak menunjukkan sifat amfoter, karena kadmium hanya dapat bereaksi dengan asam. Selain bereaksi dengan asam,
Logam kadmium dapat bereaksi dengan udara dan halogen. Sifat kimia merkuri, larut dalam cairan polar maupun nonpolar, merupakan logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam yang lain, dapat bereaksi dengan udara, halogen, dan asam. Manfaat zinc. Zinc digunakan sebagai pelapis beberapa logam seperti besi atau baja untuk mencegah atau menghambat korosi. Digunakan sebagai pelat atau elektroda pada sel listrik dan untuk industri baterai. Manfaat kadmium. Kadmium digunakan untuk melapisi beberapa logam seperti besi atau baja. Digunakan sebagai campuran dengan timbal, timah, dan bismut pada pembuatan logam yang mudah melebur, dan digunakan sebagai bahan pelindung pada pembangkit listrik tenaga atom. Manfaat merkuri. Merkuri digunakan sebagai cairan pengisi termometer karena mempunyai sifat pemuaian yang teratur. Digunakan pada pompa vakum, barometer, dan saklar, dan digunakan sebagai campuran pada pembuatan amalgam. Cara memperoleh zinc. Tahap yang pertama adalah pemanggangan. Maksud dari proses pemanggangan ialah mengubah logam menjadi oksidanya, yang kemudian dapat direduksi. Biji seng yang utama berbentuk biji zinc blende atau ZNS. Tahap pertama dalam ekstraksi ini adalah pemanggangan biji zinc blende di udara pada suhu sekitar 800 derajat Celcius untuk mengubah biji menjadi oksidanya. Jika dipanaskan pada suhu tinggi, sulfida melepaskan SO2. Tahap kedua adalah reduksi. Karbon dalam bentuk kokas atau serbuk batu bara sering digunakan sebagai senyawa pereduksi. Reduksi biasanya melibatkan beberapa reaksi yang terjadi serentak. C berfungsi sebagai senyawa pereduksi. Reduksi ZNO dilakukan pada suhu sekitar 1100 derajat Celcius, yaitu suhu di atas titik didih seng. Seng yang diperoleh berupa uap dan kemudian diembunkan. Tahap ketiga adalah penyulingan. Logam yang dihasilkan dalam tahap reduksi umumnya tidak murni. Pengotor harus dipisahkan, dengan kata lain logam harus disuling. Pengotor yang umumnya dijumpai bersama seng adalah kadmium dan plumbum. Keduanya dipisahkan melalui penyulingan bertingkat dari seng cair. Sekitar setengah produk seng yang dihasilkan melalui penyulingan elektrolisis, yaitu gabungan proses reduksi dan penyulingan. ZNO dari tahap pemanggangan dilarutkan dalam H2SO4. Yang terakhir adalah tahap elektrolisis di mana akan menghasilkan seng murni. Cara memperoleh kadmium. Umumnya, kadmium terdapat bersama-sama dengan seng dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng. Karena titik didihnya rendah, kadmium dapat dipisahkan dari seng melalui penyulingan bertahap. Pada proses elektrolisis seng, larutan yang mengandung Zn2+ diberi serbuk seng, yang larut sebagai Zn2+, dan kemudian menggantikan Cd2+. Kemudian, kadmium disaring, dilarutkan dalam larutan asam dan dielektrolisis, menghasilkan kadmium murni. Cara memperoleh raksa. Raksa adalah satu dari logam yang mudah dimurnikan dari bijinya. Satu-satunya biji raksa adalah mineral sinabar, yaitu raksa 2 sulfida atau HGS. Raksa secara sederhana dapat diekstrak dengan pemanasan biji raksa 2 sulfida di udara. Jika sinabar dipanaskan, senyawa ini mengurai langsung menjadi raksa dalam bentuk gas, kemudian mengembun menjadi raksa dalam bentuk liquid. Pemanggangan HGS tidak menghasilkan HGO. HGO tidak mantap pada suhu tinggi dan mengurai menjadi Hg dalam bentuk gas dan SO2. SO2 merupakan emisi. Proses untuk mengurangi emisi adalah dengan memanggang HGS dengan Fe. Lalu, raksa dimurnikan dengan mereaksikannya dengan HNO3 yang akan mengoksidasi hampir semua pengotor. Hasilnya yang tak larut mengembang ke permukaan cairan dan dapat diambil. Pemurnian terakhir adalah melalui penyulingan. Raksa mudah diperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi dari kebanyakan logam, sekitar 99,9998% raksa atau lebih.